cabut nyawaku sebelum ku bertobat padamu. Oh, tunjukkan aku jalan lurusmu agar tak sesat lagi jalanku. Ajari aku mengenalmu, ajari aku mendekatmu, ajari aku untuk mencintaimu. Allah, aku bersyukur aku disayangi, aku bersyukur aku dicintai, aku bersyukur aku kau kasihi. Udah Ham, sekarang kamu yang ngumumin, biar aku yang chat ke teman-teman untuk nyari nenek kamu. Udah deh kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Berita kehilangan bagi siapapun yang menemukan atau melihat Nek Siti, tolong segera hubungi Ilham atau bisa langsung diantar ke rumah. Makasih banyak, mohon maaf atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tadi Ilham kekunci di dalam masjid. Sekarang neneknya hilang. Kasian banget. Aku harus bantu nyari. Nelfonin aja. Assalamualaikum, Sarah. Waalaikumsalam. Mai, tumben kamu nelpon. Ada apa? Nina, kamu dengar pengumuman gak? Kalau Nek Siti hilang. Enggak begitu jelas. Soalnya tadi aku lagi sholat, Mai. Kita bantu nyari yuk. Kamu mau ikut kan? Iya, aku ikut. Aku kesana sekarang ya. Cepetan deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa, Mai? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih, Mai? Kok mukanya panik gitu? Bunda, Mai mau keluar dulu ya. Mai mau bantu Ilham nyari neneknya. Enggak. Udah malam. Bunda nggak ngizinin kamu keluar malam-malam ya. Bunda, Mai nggak sendirian kok. Mai sama temen-temen. Boleh ya? Aduh, gimana? Nah, Gar, tolong antri adik kamu, ya. Mai emang mau kemana? Mai mau bantu Ilham nyari neneknya. Yaudah, ayo, abang temenin. Yaudah, kita pergi dulu ya, Bunda. Ya udah deh, ya. Assalamualaikum. Jaga adik kamu ya. Iya, Ya. Bunda. Ya udah sana, Ki. Hati-hati. Mai. Sini ngapain dibawa-bawa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Ilham kasihan banget sih tuh anak, ada-ada aja deh. Mudah-mudahan aja deh nenek Siti segera ditemuin. Fari, lu denger gak pengumuman tadi? Hah? Gara-gara lu tuh neneknya si Ilham hilang. Fari nggak ada urusan sama neneknya Ilham. Lu udah salah, masih aja ngejawab. Neneknya si Ilham tuh khawatir sama si Ilham. Dia nyari-nyari keluar dari rumah, sampai sekarang belum pulang-pulang neneknya. Itu salah neneknya Ilham lah. Fari, lu tuh cucu gue ya. Lu mesti tanggung jawab jadi orang. Gue gak mau tahu. Lu cari neneknya si Ilham sampai ketemu. Udah malam. Gue tahu udah malam. Pokoknya lu cari. Ya udah nanti Fari cari sama temen-temennya Fari. Nah begitu dong. Itu baru sikap gentleman. Baik-baik lo nyarinya. Rick, tolongin gue ya. Cari neneknya Ilham. Aduh, anak seumuran Fari. Kalau ngelakuin sesuatu nggak mikir panjang. Tapi kesian juga ya neneknya si Ilham. Gue bantu nyari Gimana? Ketemu nggak? Waduh, jangan-jangan dia lupa jalan pulang. Dia kan pelupa nenek Siti itu.
Jangankan nih Siti, lo aja yang normal. Sering lupa pulang ke rumah bini. Ah, sampai ada-ada saja. Ya sudah, kita cari Nenek Siti lagi. Ayo. Udah, ayo. Ayo. Ini nih, yang begini nih, gue lagi enak-enak nonton TV horor aja. Tugas tambahan gue nih. Pelan, jangan sampai ngegedik mulu lu. Lu masih mainin rambut aja, kayak ada rambut aja, ngegedik aja lu. Gudik kali ya. Iya maaf RT. Begini nih, kalau yang susah-susah aja, RT diserahin. Lu coba itu Pak RT ngomongnya begitu. Maaf Pak RT, urusan warga itu tanggung jawab Pak RT. Gak usah dikasih tahu juga tahu gue itu mah. Kalau di luar negeri, RT tuh gajinya sama gubernur di sini. Paham? Oh, yang bener. Lagian mana ada di luar negeri pangkat RT. Tapi yang lu perlu tahu, di sana mah nggak ada RT, tapi sebutannya beda. Dukun Cecangga. Dukun Cecangga. Nah itu. Lu udah pernah keluar negeri belum? Bah, jangan ditanya Pak RT. Saya 3 hari di Amerika. Oh, belajar. Keder. Ya belum pernah Pak RT. Saya di kampung sendiri aja keder. Makanya dah lu udah saja pakai ngeyel. Kebanyakan protes lah. Pelan jalan, pelan. Gila, ngagetin aja kita. Jalan pelan-pelan. Lu duluan. Iya. Duluan lu. Oh, kata iya. Sun, kalau menurut feeling gue, si Siti tuh nggak jauh-jauh dari sini deh. Iya, Ki. Aku juga pikir gitu. Kan Nek Siti sudah tua, sudah usur. Sama kayak Aki Naim, nggak mungkin kuat pergi jauh-jauh. Lu jangan sembarangan, Sun. Jangan sama-samain gue sama Siti. Gue biar tua-tua gini, masih kuat jauh-jauh. Iya, gue percaya masih kuat pergi jauh. Tapi nggak tahu pulangnya kuat apa enggak. Ngomong sekate-kate lo. Gue jalan duluan dah. Ki. Ki tua masih baperan. Mang gue pikirin. Ki, gue cuma bercanda. Kita cari kemana lagi ya? Dari tadi kita ngiterin kampung, tapi nggak nemu Nek Siti juga. Duh, Mai. Kenapa sih kita nggak gabung aja sama Fari? Dia ikut nyariin nggak sih? Sarah, kita kan lagi cari Nek Siti, bukan cari Fari. Coba aja ada Alfa, pasti bisa kasih solusi nih untuk Nek Siti. Kalau kita ngandelin laki-laki, ya buat apa kita keluar? Ya makanya tadi aku suruh Bang Fajar gabung sama yang lain. Yaudah yuk, kita lanjut cari. Ayo, yang semangat ya. Aduh, Ilham di mana Ilham? Aduh, ini cariin. Pak, itu nenek-nenek ngapain malam-malam di situ? Iya ya, kasihan. Jangan-jangan dia nyasar ya? Enggak, Pak. Bapak pernah dengar nenek gayung nggak? Lah, gayungnya mana? Lu ngaco lu. Yuk kita samperin. Ayo. Nek, ngapain malam-malam begini di sini? Nenek malam-malam begini mau kemana? Nenek lagi cari cucu nenek. Jam segini belum pulang. Nek, ini kan udah malam. Cucu nenek pasti udah pulang ke rumah. Nek, emang pulangnya kemana? Kemana ya? Kemana ya pulangnya? Aduh, nenek lupa nih. Nenek lupa nih. Kemana nih ya? Gue bingung nganternya. Ini aja, Pak. Kita antar aja ke kantor polisi. Biar aman, ya. Ayo, Nek. Saya antar, Nek. Antar pulang ya, Nek. Iya, Nek ya.
Ayo, Dek. Yuk. Ya, ntar ya. Ya, ayo. Pelan-pelan. Oh, Pak, sebelah sana, Pak. Pak, tutup, Pak. Ya, turunan, Pak. Ya. Ya, nah, yuk, pelan-pelan, Nek. Yuk. Aduh. Gelap, sepi lagi, Mai. Mai, jangan cepet-cepet dong jalannya. Gue takut tahu. Iya. Sarah, buka mata kamu. Ini, buka. Itu karung, Sarah. Udah, kamu gak usah takut. Ih, tadi tuh gerak-gerak tahu. Aduh, Sarah tuh, itu tuh cuman karung. Masa gitu aja takut sih? Ya udah deh, kalau kalian takut, mending kalian baca ayat kursi, biar hati tenang. Udah yuk, udah gak apa-apa. Lebay banget, orang karung dong takut. Karung. Dasar. Aduh. Aduh. Au. Ini nenek mau dibawa kemana? Ini bukan rumah nenek. Nek, memang kita ini nggak antar nenek pulang. Kan nenek sendiri lupa jalannya. Iya, Nek. Makanya nenek saya bawa ke sini, ya, kantor polisi. Di sini aman buat nenek. Pokoknya nenek tenang aja. Saya sama Bapak akan bantu nyari keluarga nenek, ya. Nenek nggak punya keluarga. Nenek cuma punya satu-satunya cucu. Ada apa nih? Ini Pak, nenek ini bingung mau pulang kemana. Makanya saya antar kemari Pak. Iya, Pak. Ya udah, kalau begitu nenek biar di kantor polisi saja. Nggak mau. Nenek cuma mau cari cucu. Nek, untuk sementara ini nenek di sini dulu. Cucu nenek biar kami yang cari. Nek, nenek udah makan? Kayaknya sih belum, Pak. Ya udah Pak, kalau gitu saya permisi dulu Pak ya. Terima kasih ya Pak. Mari, Pak. Ya. Silakan duduk dulu ya. Silakan duduk dulu. Nenek duduk dulu ya. Biar makanannya nanti kami yang beli. Jadi orang tuh jangan penakut. Gue kasih tau aja, gak serem kok di sini, tenang aja. Guys, kita pulang aja yuk. Udah sepi nih. Tidak boleh. Aduh, Mama Woi, kamu orang nih. Yang intinya nih, kata orang saya boleh pulang. Kalau tuh si nenek Siti itu belum ketemu, kata orang harus cari. Itu kan neneknya Ilham. Yang penting Aki udah tahu kita cariin. Gini Ari, Ilham itu kan musuh besar lu, musuh berat lu emang, musuh bubuyutan. Tapi ya kali sih lu masa nyari-nyari neneknya Ilham, kan gak mungkin. Aduh, Mama Woi, ini tuh bukan permasalahannya Ilham. Tapi ini tuh seorang nenek yang sedang hilang. Ya kata orang sebagai manusia yang baik, ya harus menolong. Aduh. Far, tuh, Rick, lu ngerasa serem gak sih di sini? Gue juga ngerasa nih kayak bulu ini gue nih, kudu gue perinding gitu, ih. Aduh, dasar lu panaku. Woi, sini, jangan suka betak-betak kata-kata bete. Itu dari Ambon, panaku. Harusan tuh saya tuh penakut, bukan panaku. Dasar lu penakut, bener. Nah, ya begitu.
jadi orang tuh jangan penakut. Gue kasih tau aja, gak serem kok di sini, tenang aja. Kita pulang aja yuk. Udah sepi nih. Tidak boleh. Aduh, Mama Woi, kamu orang nih. Yang intinya nih, kata orang saya boleh pulang. Kalau tuh si nenek Siti itu belum ketemu, kata orang harus cari. Itu kan neneknya Ilham. Yang penting Aki udah tahu kita cariin. Gini Ari, Ilham itu kan musuh besar lu, musuh berat lu emang, musuh bubuyutan. Tapi ya kali sih lu masa nyari-nyari neneknya Ilham, kan gak mungkin. Aduh, Mama Woi, ini tuh bukan permasalahannya Ilham. Tapi ini tuh seorang nenek yang sedang hilang. Ya kata orang sebagai manusia yang baik, ya harus menolong. Aduh. Far, tuh, Rick, lu ngerasa serem gak sih di sini? Gue juga ngerasa nih kayak bulu ini gue nih, kuduk gue merinding gitu, ih. Aduh, dasar lu panaku. Woi, sini. Jangan suka betak-betak kata-kata bete. Itu dari Ambon, panaku. Harusan tuh saya tuh penakut, bukan panaku. Dasar lu penakut. Bener. Ya begitu. Itu beta dengar suara cewek. Ya ampun. Lebay lu. Udah itu halusinasi lu aja sih. Gue juga, Lebay lu juga, lu sama aja lu sama Michael. Udah. Weh, tapi gue denger, itu halusinasi lu aja udah. Weh. Ayo, aku takut. Ayo. Lu pada denger gak sih? Pada denger gak lu? Pada denger gak? Kencang nih nangisnya nih. Gue takut, sumpah gue takut. Gini nih. Kel, mending lu duluan yang maju ya. Kan lu temennya setan. Lebih serem kan lu daripada setan. Woi, saya punya badan tuh sudah melar. Sudah kayak tukang baku pukul. Seharusnya tuh saya di depan, beta di belakang, bantu doa. Yaudah gini aja. Kita positive thinking aja ya. Siapa tahu itu neneknya Ilham, ya nggak? Gak mungkin. Gue kasih tahu lagi nih. Setan tuh nggak ada. Setiap hari gue liat Ekel tuh. Nggak ada serem-seremnya kok. Setan ya takut lu. Kenapa? Itu namanya setan. Diam. Weh, biar beta yang lari duluan nih. Wah, jatuh. Apaan lu? Woi, tungguin, woi. Aduh, kaki aku. Aduh, sakit kaki aku. Kaki aku sakit nih. Kenapa? Jatuh. Iya. Ya ampun, kamu kenapa nggak teriak? Gimana mau teriak sih nih, kaki aku tuh sakit banget. Terus udah gitu kalian jalannya cepet-cepet lagi, nggak nungguin. Ya udah, kita minta maaf ya. Udah yuk, kita cabut aja dari tempat ini. Makin sepi aja tahu. Yaudah yuk. Yuk bantuin ya. Aduh. Sakit nih. Sini aja sini. Ayo. Ini asal lo tahu, gua itu jadi RT di sini dipilih warga, bukan untuk keturunan. Iya dipilih, tapi ini tangan jangan nangkut begini Pak RT. Ini namanya setia lo sama gua, cepet. Ya bukan masalah setia, jadi kayak apaan sih? Berisik kok. Diam. Nih, nggak begini sih. Diam. Nggak ada tanda apa-apa. Ternyata, Nesi dibikin repot orang aja nyusahin RT. Dia juga punya mau kalau udah ujur diem di rumah nonton TV kayak gitu. Bikin orang repot aja. PT, itu pohon yang bergerak sendiri PT. Mana? Itu jangan-jangan PT di situ PT. Pelan-pelan, lu ngomong jangan kenceng-kenceng, ntar kesambet lagi. Terus
Sip. Lu lihat sana sip. Lu datang ke sono lihat buru. Ada apaan? Pak RT, kalau bisa berdua kayak datangnya. Ya, gua kan pejabat di mana-mana juga belakangan. Ayo cepet. Ya, mati juga di sana lagi. Udah gua perhatiin ntar lu ayo cepet. Kalau saya nggak balik lagi, ini anak bini ya. Ya, gua nunggu sini ngomong mulu sih ya. Apaan sih itu ya? Bisa lu. Banyakin zikir, baca doa, jangan lupa. Pelan-pelan lu. Pelan-pelan. Apaan sih pun goyang-goyang? Udah, Pak. Kucing. Ada setan teriak setan. Itu biji karet kali apa setan ya? Nah, gue manggil lagi tuh. Setan! Hah? Kok siapa RT? Waduh, kenapa tuh dia? PT! PT kemana? Ya, hilang teman-teman jabat, rakyat kecil tinggalin. Aduh, mana bisa nih dari sini. Teman-teman, kita harus pakai cara apa lagi nih buat nemuin nenek? Ya Allah. Kalau dipikir-pikir ya, harusnya tuh nenek kamu udah ketemu. Kan jalan kita sama jalan nenek kamu ya, itu lebih cepetan jalan kita. Allah. Ham, gimana? Udah ada tanda-tanda belum? Belum kok. Nenek keadaannya lagi sakit lagi. Udah gitu harus jalan jauh nyariin aku. Aku tuh khawatir banget sama nenek. Gua jadi merasa bersalah. Ini kan gara-gara si Fari. Pastilah neneknya yang dicariin. Sabar ya, Ham. Ham, kita semua nu berdoa. Semoga nenek lu kok nggak kenapa-napa. Makasih, Ki. Makasih ya semuanya. Ya udah, sekarang kan udah malam banget nih. Gimana kalau kalian semua istirahat aja, pulang dulu. Besok kita cari lagi. Nanti sakit. Enggak kok. Ilham nggak bisa pulang kalau nenek belum ketemu. Ya udah kalau lo mau kita lanjutin. Ya udah, teman-teman semuanya, kalau ada yang mau istirahat aja ya. Ilham tetap cari nenek sampai ketemu. Enggak, Ham. Kita nggak bakal istirahat kalau kamu masih kesana kemari untuk cari nenek kamu. Iya, Ham. Wah, cakep tuh. Alhamdulillah kalian kompak ya. Ya udah kalau gitu, Ilham sama teman-teman mau cari ke kampung sebelah dulu. Semoga aja nenek ketemu. Amin, amin. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Sebenarnya badan gue udah merentek nih. Tapi gue harus ikut tanggung jawab. Soalnya ini ulah hidup gue juga. Ayo kita lanjut lagi. Ayo. Ilham kemana ya? Kan dia nggak datang. Ya Allah, gimana nasib Ilham? Orang-orang udah tidur. Kalau dia nggak pulang, Ilham tidur di mana? Ya Allah, selamatkan cucu hamba, ya Allah. Ilham? Ilham gimana? Nenek kamu udah ketemu belum? Tadi kita semua juga ikut nyari, tapi kita nggak ketemu nenek kamu, Ham. Makasih ya semuanya yang udah bantuin nyari nenek. Ham, kalau Fari ikut nyari nggak? Aku
aku sih belum tahu. Soalnya dari tadi kita nggak ketemu Fahri. Oh ya, kalian semua pulang aja ya. Loh, kok nyuruh kita pulang sih? Ya kan ini udah malam. Lagi pula kalian kan cewek, nggak bagus kalau keluar malam-malam kayak gini. Ya nanti biar aku sama teman-teman yang cari nenek. Lagi pula tuh, kayaknya Nina masih sakit habis jatuh. Iya, Ham. Ini gara-gara lupa buka mukena, jadi makanya tadi kesandung. Duh, maaf ya, jadi ngerepotin kayak gini. Ya udah, kalian pulang aja. Lagi pula kan besok kalian semua sekolah. Iya, Ham. Tapi aku tuh khawatir banget. Soalnya kan nenek kamu udah mulai agak pelupa. Ya, kita doain aja lah. Semoga nenek cepat ketemu. Amin. Amin. Ya udah kalau gitu kita pulang dulu ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Woi, sini, sini. Woi. Apa tuh? Setan hitam, awar tuh. Ala apa sih deh? Serem, woi. Setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian kenapa ya? Kita main petak umpet. Kalian dari mana? Fahri, tadi tuh kita habis bantuin cari neneknya Ilham. Aduh, Mama berarti yang tadi beta lihat tadi ini Nina cantik dong. Aduh, beta paling nyesal Ini bisa direply kasih ini hidup ini beta mau ulang nih, beta mau kasih sayang. Aduh, paling dingin sudah. Oh, jadi kalian takut setan ya? Ya. Enggak lah. Aduh. Udah banyak yang cari neneknya Ilham kan? Ya makanya kita mau pulang sekarang. Gimana kalau kita anterin? Nggak usah kok, nggak apa-apa. Fahri, mendingan lo nganterin gue pulang ya. Soalnya gue takut. Ya elah, kok malah si Sare nyamber? Fahri, lo nggak usah repot-repot ya. Kan kita pulangnya juga rame-rame kok. Mai, lo tuh gimana sih? Fahri itu mau nganterin kita pulang. Jadi males deh ikut dari tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bikin kaget, gue kira setan ngikutin. Mama Weh, saya semua denger beta nih. Kalau tahu tadi itu Nina, sudah beta rayu tadi. Weh, sudah beta kasih sayang yang paling lebih sudah itu. Aduh, nyesal Ya udah lu sono sendiri tuh perbandingan antara putih dan hitam. Tuh apa tuh? Kopi susu kan? Beta bukan bahas kopi. Ini beta lagi bahas Nina cantik. Kopi dicelup kayak gini nih. Kemana lagi yang kita harus cari, Ham? Kita tanya bapak itu aja. Ayo cepet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya dari kampung sebelah. Tadi ada nenek-nenek nggak yang nyasar ke sini? Tadi sih ada. Nenek-nenek kelihatannya lagi bingung. Mau pulang kemana dia? Iya. Sekarang neneknya di mana, Bang? Tadi kita udah anterin ke kantor polisi. Kalau nggak percaya, cek aja ke sana. Lu ini siapa? Saya ini cucunya, Bang. Yaudah kalau gitu makasih banyak ya. Saya pamit mau kantor polisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri, sini loh. Duduk. Ada apa lagi sih, Ki? Fahri nyantuk. Gua tuh udah kagak tahu gimana lagi caranya ngedidik lu, Fahri, supaya jadi anak yang pinter. Dikerasin salah, dilembekin salah. Ingat, Fahri, ya. Rasa benci dan dendam sama orang bikin hati tuh gelap gulita. Lebih parahnya lagi, pintu sorga bakal terhalang buat orang yang nyimpen rasa benci. Itu ada di hadisnya. Riwayat Ibu Majah. Memang kagak mau, mati masuk surga. Ya ampun, Fahri.
Gua ngomong ngalor ngidul, malah lu molor lo. Aduh Akif, Fahri udah gak kuat, pengen tidur. Yaudah tidur kan lo. Giliran diajak ngomong baik-baik, alasannya ada aja lo. Tidur, jangan lupa baca doa. Pak, Mama nggak suka deh si Fahri diperlakukan kayak gitu sama Babe. Iya sih, tapi yang bikin Papa bingung, kenapa Fahri jadi belain Aki ya? Ini jadi pertanyaan besar buat Papa. Iya, si Fahrinya juga lagi. Padahal kita kan kasih semua fasilitas di rumah, Pak. Masih betah di rumah Aki. Ya mungkin karena Aki itu, dia bisa mempunyai banyak waktu yang luas untuk Fahri. Dan itu yang diperlukan Fahri sekarang. Papa, dia kan bukan anak kecil lagi, Pak. Dia udah gede. Mestinya dia ngerti dong, mama papahnya itu sibuk buat dia juga. Loh, ya nggak bisa begitu dong, Ma. Kita yang memang harus menyediakan waktu lebih untuk Fahri. Ya udah, Papa dong. Mama kan jadwalnya sibuk, Pak. Kalau Papa kan bisa kapan aja pulang. Loh, Mama kan ibunya. Ya Mama dong yang harus menyiapkan waktu lebih, yang mendidik Fahri, memperhatikan dia. Bukan Papa. Kalau Mama begitu, Papa yakin nih. Papa yakin Fahri pasti akan kembali ke rumah. Papa nggak mau ngalah banget sih, Pak. Egois banget deh. Loh, Mama yang egois. Udah, capek. Nyekse, capek-capek tau gitu gue nonton TV. Astagfirullahaladzim. Setan bukannya. Biasanya kalau setan kakinya nggak napak nih. Itu apa gue bilang? Ya bener nih, aduh. Ya. Setan. Babe? Ada apaan sih? Astagfirullahaladzim. Aduh, Nina. Lu ngagetin gua aja lu. Ada apaan sih, Be? Ini anak lu nih. Gua kira setan dia. Ya Allah, Babe. Sama anak sendiri dikatain setan. Babenya aja yang udah ketakutan duluan. Makanya, Be, jangan suka menonton film horor. Jadinya mikir yang enggak deh. Gue sih nggak takut sama setan. Terus apa? Cuma geli. Nih gue minum dulu nih. Gue deg-degan nih. Udah. Yuk kita masuk yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau jemput nenek saya. Katanya nenek saya di sini tadi. Ada ini siapa ya? Saya cucunya, Pak. Cucu nenek yang tadi. Begini dek, kami juga sedang membicarakan mengenai Nenek Siti. Nenek Siti pergi dari kantor polisi tanpa sepengetahuan kami. Ya Allah. Jadi kami mohon maaf dek. Terus nenek di mana nih? Ya udah Ham, kamu tenang dulu. Kita janji kita nggak bakal nyerah untuk nyari nenek kamu. Iya, bener. Kita semua di sini bakal bantuin kamu kok. Ya kan teman-teman? Iya Ham, lu kan teman kita. Nah, masalah lu, masalah kita juga Ham. Nah, yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Saya mau cari nenek saya lagi. Baik. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau yang tahu nenek sekarang di mana? Pertemukanlah Mbak dengan nenek, ya Allah. Ham, kamu yang sabar ya. Aku akan terus cari nenek kamu kok. Aku nggak akan pulang sebelum nenek kamu ketemu. Bener Ham, makanya kita harus terus semangat buat nyari nenek kamu. Iya Ham, denger ya Ham, susah senang, kita kudu bersama. Soalnya masa lalu, masalah kita-kita juga Ham. Alhamdulillah, aku seneng banget punya sahabat yang setia kayak kalian. Aku nggak tahu kalau kalian nggak ada, mungkin aku kebingungan. Ya harus dong Ham. Namanya sahabat itu nggak bareng pas lagi seneng doang, tapi pas lagi susah juga harus saling bantu. Sekali lagi, makasih banyak ya teman-teman. Aku tuh bingung, kepikiran sama nenek. Aku khawatir, nenek kan belum terlalu sembuh. Nanti kalau nenek kenapa-napa gimana? Yang sabar ya Ham. Yuk, kita cari lagi yuk. Diam.
Iya. Bu. Ada apa, Dek? Maaf, numpang nanya. Ibu lihat Nek Siti nggak ya? Nek Siti, gak lihat, Dek. Ya udah, Bu. Makasih ya. Ya, sama-sama, Messi. Ya, Bu. Tadi udah jalan jauh, tapi kok tetap nggak inget jalan pulangnya. Aduh, emang udah pikun banget nih. Aduh, capeknya. Nggak kuat deh jalan lagi. Aduh. Mendingan duduk dulu dah, istirahat. Oh. Nek, bangun, Nek. Ya Allah. Wah, tiduran di pinggir jalan begini. Ini siapa? Lagi cari cucu. Kecapean. Jadi tiduran di sini deh. Ini udah jam berapa ya? Oh, ini udah hampir subuh, Nek. Iya, Nek. Ini sudah hampir subuh, Nek. Ya Allah, kenapa subuh? Di mana ya? Musola ya? Nenek mau nyari masjid. Iya, iya. Ya udah, bareng kita aja, Nek. Yuk. Bantu, Nek. Bentar, Nek. Aduh, makasih, makasih. Astagfirullahaladzim. Ham. Ham, lo kenapa, Ham? Bentar lagi kan mau subuh. Aku harus buka masjid sama azan. Ham, lagian kampung kita dari sini tuh jauh banget. Meskipun kita udah lari, tetap aja nggak bakal nyampe. Tapi kalau aku nggak buka masjid, gimana orang-orang soal jamaah? Ya kan ada kunci cadangannya, Ham. Lagian warga juga pasti ngerti kok. Kan kamu sekarang lagi nyari nenek kamu. Tapi kuncinya kan di aku. Kan kunci yang satunya kemarin hilang. Aduh, udah deh, Ham. Warga pasti punya jalan keluarnya. Lagian ya, kalau mereka nggak bisa sholat di dalam masjid, mereka kan bisa berjamaah di emperan masjid. Kan bersih tuh. Iya, Ham. Pokoknya sekarang kita harus fokus nih. Situ. Iya, Ham. Pokoknya sekarang kita harus fokus nih. Cari nenek lu, Ham. Ya udah deh, kalau gitu kita lanjut cari nenek aja. Lagi pula kalau kita ke Masjid Al-Kausar sekarang, belum tentu kita nyampe sebelum subuh. Kita subuhan di masjid deket sini aja. Udah, yuk. Udah, yuk. Udah jam segini kok belum kedengeran suara azan ya? Subuh. Kemana sih Ilham? Nggak kedengeran suaranya. Astagfirullahaladzim, gue baru inget. Si Ilham kan lagi nyari neneknya yang hilang. Jangan-jangan belum ketemu neneknya. Ya Allah, kesian amat tuh anak. Astagfirullahaladzim. Pari, udah jam berapa nih? Masih molor aja. Kemarin lo bilang katanya mau bangun pagi-pagi sholat di masjid. Ayo bangun. Masya Allah, bangun. 5 menit lagi, Ki. 5 menit lagi. Bangun gak lo?
ngeselin anak nih. Pari. Lu bang susah dibilangin ya lo ya. Hah? Biasa dimanja sih lo. Di sini jangan harap lo minta dimanja sama gue. Bangun lo. Ayo. Oke, Fari capek, ngantuk. Marka aja kuat. Kalau lagi jalan, nanti kalau Fari ketiduran di masjid gimana? Kaki malu. Pari, kan gue udah bilang, sholat subuh berjamaah itu pahalanya gede. Malah lu males-malesan. Ayo bangun. Ibadah itu mesti dari hati. Kalau nggak ikhlas nggak diterima. Kok tahu lo, anak kecil? Kalau nggak dipaksa, kapan dimulainya lo? Justru gue paksa lo, biar jadi kebiasaan. Ayo bangun. Ayo bangun. Aman ayo. Bangun. Terserah lagi lah. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Ayo, Andi, sono. Ayo. Alhamdulillah ya, kita nemu masjid. Jadi nggak perlu nggak subuh deh. Ya alhamdulillah Allah masih mempermudah kita buat ibadah. Ya semoga aja habis ini kita dimudahkan buat ketemu nenek. Ya udah, habis sholat kita doa bareng-bareng ya, supaya dimudahkan dalam misi kita untuk mencari nenek. Ya udah, ayo buruan wudhu, ntar keburu iqomah loh. Ayo. Wasul, kok nggak langsung masuk sih? Gimana malah nungguin di luar? Mundar mandir. Ya iya, kuncinya kagak ada, dikunci ini pintunya. Perasaan yang ngambil kunci di rumah gua lo berdua bikin Naim nih. Kalau nggak salah kunci cadangannya si Ilham yang bawa. Waduh, kunci aslinya kan gue yang pegang. Tapi kalau gue ketahuan warga, bisa-bisa gue diomelin orang. Ini makanya tuh begini sih Ilham, nggak punya rasa tanggung jawabnya lagi lo, lihat tuh, iya kan? Nah, lihat sendiri, makanya gue nggak mau gaji. Mulain lagi deh lo. Lo kagak tahu sih si Ilham tuh neneknya hilang. Sekarang dia lagi nyari. Iya Pak RT, mestinya tuh kita bantu dia cari, bukannya nyalahin. Gue heran nih sama lo berdua, kenapa sih ngebelain si Ilham lulu? Kenyataannya dong lihat, sampai gini hari aja dia nggak punya tanggung jawab, belum datang. Lu tuh RT pelit, buat bayar si Ilham aja lo kagak mau lo. Kesian kan si Ilham, anak yatim piatu, double dosa lo. Astagfirullahaladzim, gila kayak malaikat pencatat dosa nih orang nih. Kinaim, udah tua ingat, banyakan situ dosanya tuh enggak, belum tentu baik. Jadi lo mau ajakin berantem? Gue biar kata tua-tua, si gebrak dua gebrak aja gue bisa jatuhin lo, gue raup muka lo nih. Iya, dia jual gue beli, ayo. Ini bapak pada ngapain? Ini bapak-bapak bukannya mau ibadah, kok malah berantem? Hilang dong nanti pahalanya. Ya kan? Tuh. Itu apaan? Ini kunci masjid. Lihat, jatuhnya di depan dia. Berarti yang pegang dong kuncinya. Ya, ini disaksin kan? Saksin kan? Dia yang bawa. Berarti dia yang banyak dosanya. Dia yang bawa kunci. Aduh, ini pasti si Pari nih, diam-diam jatuhin kunci. Tapi biar gimana, gue nggak bakal ngomong kalau kunci si Pari yang bawa. Ya, habis mau gimana lagi? Namanya juga orang lupa, udah tua. Ingat, kalau udah tua, apa-apa itu jangan dibawa sama emosi. Emosi. Ya orang kalau lagi kesel begitu ngomongan. Kok pada kumpul di sini? Sudah waktunya sholat subuh. Ayo kita ke dalam sholat. Ayo. Sen. Jangan pakai ngantri kayak karcis begini ah. Ayo, siapa yang mau aja? Boleh?
ya Pak RT? Kita biasa pakai ilham sih. Ya udah, kalau gitu gua ngajan deh. Ya. Yang pantas ajan tuh anak muda. Kenapa jadi aki-aki? Emang di sekolahan nggak diajarin ajan apa? Lu ngina cucu gue ya? Daripada lu udah tua, nggak bisa ajan. Kalau lu bisa ajan, ayo maju kalau berani. Gue biar kata suara gue jelek, gue mau ajan dan gue bisa ajan. Udah. Jangan ribut. Ini kan masjid. Ayo kita silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mai, ini bukan suara Ilham lagi ya? Bunda, Mai khawatir nih sama Nesiti. Jangan-jangan dia belum ditemuin. Jadi ya semalaman Ilham masih nyari terus. Astagfirullahaladzim, kasihan banget ya Ilham. Kemarin Mai bantu nyarinya nggak lama, Bun. Jadi ngerasa nggak enak karena udah pulang duluan. Nggak apa-apa, Mai. Kamu kan anak perempuan. Kan udah diwakilin sama abang kamu. Mendingan sekarang kita sholat, terus kita berdoa minta sama Allah supaya Nenek Siti cepat ditemuin ya. Iya, Bun. Segala urusan emang nggak akan bisa diselesain tanpa melibatkan Allah. Ya, sekarang kita sholat subuh ya. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Ya Allah, nenek di mana sekarang? Engkaulah yang Maha Tahu ya Allah. Mudahkanlah hamba untuk menemukan nenek. Ya Allah, hamba sayang banget sama nenek. Seperti hamba sayang kepada kedua orang tua. Jadi hamba mohon ya Allah, kembalikanlah nenek. Hamba tak punya siapa-siapa lagi, cuma nenek yang selama ini menyayangi hamba ya Allah. Kabulkanlah doa hamba ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Lama-lama aku nggak tahan tinggal di Ilham. Tiap hari tuh ya ada aja cobaannya. Iya, tapi di balik itu semua, Ilham itu berarti disayang sama Allah. Seenggaknya, walaupun di usia dia sekarang, dia udah bisa lebih matang daripada kita. Gue juga gak nahan liatnya. Kasihan si Ilham. Udah, jangan bahas yang lain. Mendingan sekarang kita bantu Ilham doa supaya nenek Ilham cepat ketemu. Ham, kita harus cari kemana lagi nih, Ham? Kemana ya? Kita cari sekitar kampung sini dulu deh. Kita tanya-tanya warga. Terus kita harus pulang juga dah, Ham. Ya juga ya. Kita kan harus sekolah. Atau enggak, aku aja deh sendiri yang cari nenek. Kalian sekolah aja ya. Ya Allah, hampir aja lupa lepas mukena. Duh, ini kan mukenanya punya masjid. Ham, kamu ngeliatin apa sih? Katanya mau buru-buru nyari nenek. Enggak, aku cuma ingat nenek. Yaudah yuk. Yaudah, yuk. Yaudah. Jadi bapak-bapak, kita sebagai orang tua memang harus menyiapkan generasi muda yang islami.
kalau semua elemen bangsa ini mempunyai jiwa yang islami, insya Allah nanti negara kita akan damai. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya gontok-gontokan, korupsi, saling memfitnah, saling menjelekkan, dan hal-hal negatif lainnya. Ya. Maaf Pak Ustadz, gimana dengan anaknya sampean sendiri? Soalnya begini Pak Ustadz, saya pernah membaca di dalam hadis itu mengatakan, selangkah anak perempuan yang keluar dari rumah dan tidak menutupi auratnya, maka selangkah pula kaki bapaknya napak di pinggir jurang neraka. Cakep banget loh. Kalau gitu mendingan anak gue dong. Biar kata gue bukan ustadz juga, tapi anak gue ibadahnya rajin banget. Kagak kayak bapaknya. Bisikinnya gara-gara aja. Ya emang kenyataannya begitu kan. Anaknya memang baik. Yang nggak baik tuh bapaknya. Suka usil sama orang. Kayak dia nggak usil lah. Lihat kayak sekarang nih. Orang ngomong diusilin memang dirobot begitu aja. Nyamain gue sama lo. Maaf nih. Gue biar gini-gini nggak pernah seujon sama orang. Maaf, bisa saya lanjutkan? Ya, Ustaz, lanjutkan. Jadi saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kenapa ayah jadi terlunta-lunta kayak gini? Aduh, mana perut ini udah lapar banget. Ilham, sebenarnya lu ada di mana sih? Ya Allah, pertemukan hamba dengan Ilham, cucu hamba ya Allah. Nenek mau makan? Tapi nenek nggak punya duit. Semalam dari cucu nggak ketemu. Malah nyasar di mari. Ya udah Nek, Nenek duduk aja dulu yuk. Nanti saya ambilin sarapannya. Ayo, pelan-pelan Nek, pelan-pelan. Tapi ayah nggak punya uang, bener nggak punya uang nih. Nenek nggak usah mikirin itu. Yang penting makan aja dulu. Nenek lapar kan? Iya, dari pagi-pagi belum makan apa-apa. Lapar. Emangnya rumah nenek di mana? Nenek nggak tahu alamat rumahnya. Nenek jadi orang baru di sini. Sama tetangga juga belum ada yang kenal. Nenek lupa, nama kampungnya juga lupa. Gimana kalau nenek sementara ini tinggal di rumah saya aja dulu? Nanti biar saya bantuin cariin cucunya ya. Apa nggak ngerepotin nih jadinya? Nggak apa-apa, Nek. Daripada nenek terlunta-lunta di jalan, kan lebih bahaya. Kalau terjadi apa-apa, gimana? Terima kasih ya. Terima kasih, nggak tahu deh nenek mau bilang apa.
Pokoknya gue kagak mau tahu. Lo mesti belajar azan supaya gue kagak dihina sama RT. Aki, suaranya Fahri memang bagus untuk pop sama rock, tapi untuk azan mah nggak tangan. Tuh kan, lo baru disuruh buat kepentingan agama, udah nyerah duluan lo. Fahri, inget ya, hidup di dunia itu kagak bakal lama. Aki nggak ada kerjaan lainnya daripada marahin Fahri mulu. Aki rajin ibadah percuma. Kalau setiap hari ngomel terus, pahala ibadah hilang. Gua ngomelin lu tuh buat kebenaran. Biar lo jadi anak yang soleh. Selamat dunia dan akhirat. Ngomel buat kebaikan, dapat pahala. Jadi kalau berantem sama RT, dapat pahala juga. Kata Aki kalau benci sama orang gak masuk surga. Gua bukannya benci, tapi gedek sama kelakuannya. Duit masjid dikekepin. Aki, benci sama gendek sama aja. Udah deh, lu jangan ngebantah. Ayo belajar aja, ayo cepet. Biar lu kayak si Ilham. Lagi-lagi Ilham lu. Assalamualaikum. Sarah. Abi udah pulang. Duduk, Sarah. Ada apa, Abi? Sarah, pokoknya Abi nggak mau tahu. Mulai sekarang, kamu itu harus berjilbab. Tutup aurat kamu. Abi kenapa sih? Mulai lagi deh. Sarah tuh nggak mau pakai jilbab. Sarah belum siap. Siap nggak siap, pakai jilbab itu hukumnya wajib. Kamu kan sudah besar, sudah dewasa, sudah gede. Harusnya kamu tahu itu. Sarah gak mau, Abi. Abi jangan paksa Sarah dong. Kalau Abi masih maksa, mendingan Sarah balik lagi ke Jerman. Biar nggak ada yang bawelin Sarah lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kamu itu makin hari makin berani ya sama orang tua ya. Kalau dibilangin nggak mau, kalau dinasihatin ngelawan. Mau kamu itu apa sih? Jerman itu sudah merubah kamu. Jerman yang membuat kamu itu seperti ini. Abi, ada apa sih? Jangan terlalu keras gitu dong sama Sarah. Sarah itu kalau didiemin makin menjadi-jadi, Umi. Iya, tapi agama itu kan gak bisa dipaksain, Abi. Kasih pengertian pelan-pelan. Nanti anak kita juga ngerti sendiri kok. Pusing Abi mikirin kamu. Gue tuh mau ngajarin lo azan, Fahri. Kenapa sih Fahri mesti belajar azan sih, Ki? Gue udah berkali-kali bilang sama lu, gue gak mau dihina sama RT. Mami RT dengerin. Tahu sendiri sifatnya Pak RT. Kalau lu kagak mau belajar azan, lu tinggal pilih. Mau masuk pesantren, apa lu pulang ke orang tua lu? Ayo. Aki, Fahri mau sama Aki. Kalau lu mau sama gue, ayo belajar azan. Jangan kau cabut nyawaku sebelum ku bertobat padamu. Oh, tunjukkan aku jalan lurusmu agar tak sesat lagi jalanku.